Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini tanggal 20 Februari, gereja memilih bacaan Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Di sana diungkapkan orang Lewi yang dipanggil oleh Tuhan. Orang Lewi ini pekerjaannya dari pemungut cukai dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Ada sesuatu luar biasa di balik dari panggilan ini. Orang Lewi itu sebetulnya adalah leluhur. Lewi disebut di sana adalah leluhur dari Musa, dan Musa itu juga mempunyai saudara yang menjadi imam, ya, kakaknya. Dan di sana kita bisa melihat bahwa nanti keturunan-keturunan Lewi ini akhirnya tidak mempunyai tanah warisan pada waktu mereka menyeberang ke tanah terjanji, dan mereka mendapatkan hak menjadi imam di kalangan seluruh lingkungan wilayah Israel yang lain. Nah, sekarang kalau ada orang Lewi itu menjadi pemungut cukai, berarti tampak bahwa martabat yang harusnya menjadi seorang imam itu menjadi pengkhianat bangsa. Nah, Tuhan memanggil orang Lewi itu untuk kembali ke martabatnya, yakni menjadi apa? Imam, menjadi pewarta, menjadi orang yang mendekatkan diri istilahnya dengan Tuhan, dan akhirnya juga mampu untuk mendekatkan orang lain dengan Tuhan. Orang lain bisa berdialog dengan Tuhan pula. Nah, Tuhan mengembalikan martabat itu. Nah, sekarang jawaban Tuhan kepada orang yang iri akan panggilan itu adalah bahwa tabib itu diperlukan untuk orang-orang yang sakit. Dia datang untuk bukan orang-orang yang benar, tapi orang-orang yang berdosa. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat, kalau dokter saja atau tabib itu datang kepada orang yang sehat, untuk apa? Nah, kita bisa melihat, dokter pun juga mempunyai semacam prioritas. Kalau ada orang yang sakit, membutuhkan perawatan yang khusus, dia akan mendahulukan dan dia akan meninggalkan orang-orang yang sakit. Misalnya sakit-sakit yang ringan. Kenapa? Karena lebih maksudnya adalah untuk membantu orang ini supaya dia sehat kembali. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau semakin kita mempunyai dosa yang berat, semakin kita mempunyai dosa yang dalam, di sana Tuhan akan hadir untuk membantu kita. Asal kita sendiri sadar mau untuk disembuhkan dari dosa itu. Kalau orang yang sakit keras pun, kalau dia tidak mau ke dokter, dokter pun juga tidak akan bisa membantu. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita sadar akan dosa dan kedosaan kita, maka hendaknya kita membuka hati, membuka pikiran. Tuhan akan berkarya. Roh Kudus akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita, kendati dosa-dosa kita itu kita lakukan terus-menerus. Asalkan kita sadar dan kita mau berhenti akan dosa itu. Ini makna pertobatan dan makna panggilan kita sebagai orang Kristiani. Maka kita harus bersyukur bahwa kita diingatkan akan Injil hari ini, bahwa kita itu juga mempunyai istilahnya hak dikembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga akhirnya kita pun juga harus mempunyai kesadaran bahwa layakkah aku sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita mencoba untuk membangun kehidupan ini berdasarkan panggilan yang sesungguhnya dari diri kita, untuk diri kita sendiri. Dengan seperti itu, kita hari makin hari akan makin melakukan tindakan yang baik. Sekian renungan saya. Semoga Allah memberkati keluarga kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.